Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar yaitu tentang deret aritmatika. Nah, di mana sebelumnya kita sudah pernah belajar yaitu tentang barisan aritmatika. Jadi deret dan barisan aritmatika ini saling keterkaitan ya. Yang dimana untuk mengerjakan deret aritmatika akan berhubungan dengan barisan aritmatika. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke dalam materi. Perhatikan, di sini deret aritmatika adalah suku-suku yang dijumlahkan merupakan suku-suku dari barisan aritmatika. Artinya di sini ada sebuah barisan aritmatika yang dijumlahkan ya, kemudian dia akan membentuk yang namanya deret aritmatika nanti. Nah, seperti ini. Lihat definisi. Jika diketahui U1, U2, U3 sampai UN merupakan suku dari suatu barisan aritmatika. Nah, U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah sampai dengan UN, inilah yang disebut dengan deret aritmatika. Ini yang disebut dengan deret aritmatika. Nah, perbedaannya di mana? Kalian perhatikan, ini barisan, ini deret. Jadi tinggal kalian lihat nanti perbedaannya dari segi mananya ya. Nah, kemudian itu untuk perbedaan kalian lihat sendiri ya. Kemudian deret aritmatika dengan UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, sekarang jika SN merupakan jumlah N suku pertama dari suatu deret aritmatika, rumus untuk SN dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, sekarang dia jumlah ya, berarti dia menggunakan SN. Karena dia deret, dia berhubungan dengan jumlah. Sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah UN ya. Maka SN sama dengan A ditambah A tambah B tambah A tambah 2B dan seterusnya. Untuk SN nya UN tambah UN kurang B tambah UN kurang 2B dan seterusnya. Ketika dijumlahkan dia akan menghasilkan ini ya, 2 SN sama dengan N dalam kurung A tambah UN. Jika SN sama dengan 1/2 ya, ini kan silang nanti dikalinya menghasilkan ini. Hasilkan 1/2 N dalam kurung A tambah UN SN sama dengan ya, 1/2 N A tambah N kurang 1 dikali B, maka dapatkan SN sama dengan 1/2 N dalam kurung 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Jadi rumus umum jumlah N suku pertama deret aritmatika adalah SN sama dengan 1/2 N dalam kurung 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana penggunaan rumus ini, kita langsung ke contoh. Perhatikan contoh berikut ini. Tentukan jumlah 100 suku pertama dari deret 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 dan seterusnya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Perhatikan. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9. Dalam hal ini ya, jadi A-nya adalah sama dengan 1, suku pertamanya. Kemudian selisihnya suku kedua dikurang suku pertama. Sama saja menyelesaikannya seperti menyelesaikan barisan ya. Kemudian N-nya berapa? N yang ditanya adalah 100. Nah, setelah dibuat seperti ini, langsung kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah SN sama dengan 1/2 N dalam kurung 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Maka suku ke 100 ya,
100 yang ditanya ini sama dengan 1/2 dikali 100, N nya 100 kita ganti 2 dikali 1 karena A nya bernilai 1 ditambah N nya 100 dikurang 1 dikali dengan B nya sama dengan 2. Kemudian setelah itu ketika ini bisa dikali ya, 1 dikali 100 itu 100 dibagi 2 menghasilkan 50. Kemudian 2 kali 1 itu 2, 100 dikurang 1 sama dengan 99 dikalikan dengan B ya. Maka 99 dikali B ditambah 2 itu menghasilkan 200. 200 dikalikan dengan 50 itu menghasilkan 10.000. Nah, berarti suku ke-100 dari deret aritmatika ini adalah 10.000. Jumlah ya. Jadi yang kamu perhatikan adalah jumlah. Kalau dia barisan aritmatika dia menanyakan suku. Tapi kalau dia menanyakan jumlah berarti dia adalah deret ya. Deret aritmatika. Nah, kita lanjutkan contoh yang kedua. Nah, perhatikan. Hitunglah jumlah deret aritmatika 3 ditambah 6/1/2 ditambah 10 ditambah seterusnya ya. A 21 suku pertama, B N suku pertama. Jadi yang dihitung adalah suku 21 suku pertama dan N suku pertama ya. Jadi dihitunglah jumlah deret dari 20 suku pertama. Cara mengerjakannya yang pertama adalah kita tulis dulu diketahuinya. Dari deret aritmatika ini didapat bahwa A sama dengan 3 ya. B nya adalah U2 dikurang U1. 6/1/2 dikurang 3 menghasilkan 3/1/2 atau bisa dibuat menjadi pecahan biasa 7/2. Setelah didapatkan kita langsung dimasukkan ke dalam rumus. Tadi N nya adalah 21 ya. Langsung Sn sama dengan 1/2N dalam kurung 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, N nya kita ganti dengan 21. N ini kita ganti 21. Sekarang kita masukkan A nya 3 ganti, N nya 21 ganti, B nya ganti 7/2. Setelah dimasukkan 21/2, 2 kali 3 6, 21 dikurang 1 20 dikalikan dengan 7/2. Nah, setelah dikalikan ya dia akan menghasilkan 798. Jadi ini 20 dikali 7 dibagi 2 tambahkan 6 dikalikan dengan 21 dibagilah dengan 2. Maka menghasilkan 798. Yang B N suku pertama. Nah, ketika dia menanyakan N suku pertama berarti dia menanyakan rumus. Kan di sini hitunglah jumlah N suku pertama. Berarti dia menanyakan rumus jumlah suku ke N. Nah, langsung masukkan ke dalam rumus. Tetapi N-nya tidak kita ganti karena yang dicari adalah suku jumlah ya. Jumlah suku pertama. Jumlah N suku pertama. Perhatikan. Masukkan rumusnya kita buat, yang diganti hanya nilai dari A dan nilai dari B saja. Setelah kita ganti ya, kemudian kita ini perkalian ya, ini perkalian nih, kita kali 7/2 dikali N menghasilkan 7/2N, 7/2 dikali 1 menghasilkan negatif 7/2 karena di sini negatif 1.
Setelah begini sama dengan, nah ini sejenis ya dengan ini, berarti dia bisa dikurangkan. Syarat pengurangan atau penjumlahan dalam bentuk pecahan adalah dengan menyamakan penyebut. Cuma di sini ada yang ditinggal ya pengerjaannya, biar kalian nanti bisa menghitung sendiri, artinya memahaminya. 2 kali 6 itu 12. 12 dikurang 7 menghasilkan 5. Jadi jawabannya 5/2 ditambah 7/2n. Maka rumus dari Sn sama dengan ini dikali ke dalam ya. N dikali 5, 5n, 2 kali 2 4, maka didapatlah 5/4n. N dikali 7n menghasilkan 7n kuadrat, 2 dikali 2 juga 4. Jadi didapatlah rumusnya seperti ini. Tapi ini juga bisa sebenarnya disederhanakan lagi, n-nya dikeluarkan taruh di luar juga bisa, tapi cukup seperti ini pun juga bisa ya. Kita lanjutkan lagi contoh berikutnya. Perhatikan, jika jumlah n suku pertama suatu deret aritmatika adalah 1325, diketahui U3 sama dengan 13 dan U7 sama dengan 29, maka jumlah n adalah, yang ditanya adalah jumlah n. Jadi ditanya adalah nilai n-nya berapa. Kenapa demikian? Karena diketahui ininya ya. Langsung kita jawab. Nah, berdasarkan pembelajaran tentang barisan aritmatika, kita dapat bahwa persamaan dari U3 dan U7. Nah, U3 sama dengan A ditambah 2B sama dengan berapa? 13. Maka kita pindah ya, B-nya menjadi 13 dikurang 2B. Didapatlah persamaan pertama untuk A. Yang U7, A ditambah 6B sama dengan 29. Nah, persamaan 1 dan persamaan 2 menjadi, nah ini disubstitusi ya. Yang persamaan 2 ini diambil, disubstitusilah dari persamaan satunya. A-nya sama dengan 13 dikurang 2B. Ganti nilai A ini dengan 13 dikurang B. Ditambah 6B sama dengan 29. Nah, setelah seperti ini sejenis ya, sama-sama B-nya punya variabel. Jadi dia punya variabel B. Nah, sekarang negatif 2B ditambah 6B menghasilkan 4B ditambah, karena 13-nya bernilai positif, makanya jadi ditambah 13 sama dengan 29. 13 pindah ruas menghasilkan 29 dikurang 13, maka didapatlah 16. Jadi 4B sama dengan 16. Berapa nilai B-nya? 16 dibagi 4 menghasilkan 4. Kenapa demikian? Seharusnya 4 ini pindah ruas jadi pembagian. Makanya 16 dibagi 4 jawabannya 4. Nah, setelah didapatkan B, nilai B ini kita substitusikan ke persamaan 1. Didapatlah, sehingga nilai A sama dengan 13 dikurang 2 kali B. 2 kali B, 2 kali 4 adalah 8, makanya dapat 8 di sini. Jadi 13 dikurang 8 sama dengan 5. Nah, setelah begini, untuk mencari nilai n, kita harus mensubstitusikan nilai A dan B ke rumus jumlah ya, rumus deret aritmatika. Nah, masukkan rumusnya ya. A-nya ganti, B-nya juga ganti. Sn-nya berapa? Sn-nya berapa? Nah, Sn-nya adalah 1325. Karena kenapa? Jika jumlah n suku pertama dari suatu deret aritmatika adalah ini. Artinya jumlah keseluruhan sampai n itu ini. Kemudian kita ganti. Kita kali 2 kali 5 10 ya. 10, 4 kali n 4n, 4 kali min 1 min 4. Jadi 10 dikurang min 4 ini menghasilkan 6 ini.
Setelah demikian langsung, karena ini bentuknya pembagian, pindah ruas jadi perkalian, makanya menghasilkan 2650. Sekarang ini dipindah ruas ya, bentuknya menjadi 4n kuadrat ditambah 6n dikurang 2650. Dia membentuk persamaan kuadrat. Maka kita cari nilai n-nya. Ini kita sederhanakan bagi 2 ya, bagi 2 semuanya, maka menghasilkan 2n kuadrat ditambah 3n dikurang 1325. Setelah demikian, maka ini dapat difaktorkan. Nah, faktornya seperti ini. Mungkin semua sudah bisa cara memfaktorkan ya. Berapa dikali berapa menghasilkan 1325, tetapi ketika dijumlahkan dia menghasilkan positif 3. Jadi seperti itu. Jadi ini karena A-nya lebih dari 1 ya, ini A-nya lebih dari 1, ada cara lain nanti cara membuat faktornya, tapi tidak saya jelaskan, langsung saja. Nah, diperolehlah dari ini difaktorkan n-nya, n yang pertama ini menghasilkan 2n ditambah 53 sama dengan 0. Berarti plus 53 ini pindah ruas jadi negatif, karena ini perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Berarti nilai n-nya adalah negatif 53/2. Yang kedua, n2-nya n dikurang 25 sama dengan 0, berarti 25 pindah ruas menjadi positif. Nah, dari soal ini n-nya ada 2. Nah, n yang mana yang memenuhi syarat? Karena di sini nilainya adalah nilai n yang positif. Jadi tidak mungkin n-nya bernilai negatif, bukan n positif ya, jumlahnya bernilai positif. Jadi tidak mungkin n-nya bernilai negatif. Jadi jelas n yang memenuhi adalah 25. Nah, demikian anak-anak penjelasan dari Bapak tentang deret aritmatika. Semoga dapat dipahami. Jika masih belum memahaminya, silahkan bisa dicat Bapaknya melalui WA, atau bisa juga nanti komen di link YouTube Bapak ya, di Roni channel MTK. Karena video ini akan Bapak share di YouTube juga. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.